Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Perkenalkan Mbak, nama saya Nurul Afika. Jadi saya merupakan ahli gizi yang bertugas di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Nata Mbak. Oh baik Mbak Nata. Jadi konseling ini akan berlangsung 15 sampai 20 menit ke depan. Apakah Mbak keberatan? Oh tidak Mbak. Sebelumnya boleh saya tahu maksud dan tujuan kedatangan Mbak pada hari ini? Jadi gini Mbak, kedatangan saya hari ini untuk mengonsultasikan tentang ASI saya yang terlalu sedikit Mbak. Oh gitu ya. Jadi Mbak ini kesulitan dalam menghasilkan nasi. Sebelumnya saya meminta izin untuk mencatat apa saja yang kita uh, bicarakan pada sesi konseling ini. Apakah Mbak bersedia? Ya saya bersedia Mbak. Boleh saya tahu umur Mbak berapa dan tinggi badan dan berat badan Mbak berapa? Ya saya berumur 27 tahun, tinggi saya 165 dan berat badan saya 59. Nah jadi dari IMT saya itu sekitar 21,6 Mbak. Baik, berarti Mbak ini tergolong normal ya dari segi IMT-nya. Iya Mbak. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong nih kan, saudara saya juga memberikan saran nih kepada saya untuk memberikan susu formula kepada si kecil Mbak. Wah, kalau gitu, kalau Mbak sendiri bagaimana? Apakah Mbak ada keinginan untuk memberikan susu formula juga? Kalau saya sih sebenarnya enggak Mbak, tapi kasihan anak saya karena kan sering kelaparan gitu. Jadi karena itu saya datang ke sini untuk mengonsultasikan kepada Ibu untuk memberikan solusi kepada saya agar saya tahu cara menghasilkan ASI yang lebih banyak lagi gitu Mbak. Oh gitu Mbak. Jadi, sebenarnya masih banyak cara untuk menghasilkan ASI yang lebih banyak. Sebelum itu, saya ingin bertanya Mbak, apakah sekarang Mbak sedang bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga saja? Iya Mbak, saya seorang ke kantor dan saya wanita karir gitu Mbak. Saya seorang pekerja di perusahaan swasta gitu. Baik Mbak, kalau jadi biasanya kalau Mbak bekerja, yang mengasuh anak Mbak siapa? Iya, jadi kalau saya ke kantor itu saya memberikan anak saya kepada ibu mertua saya Mbak. Kayak sekarang nih kan, saya lagi pergi nih konsultasi lah neneknya yang jaga di rumah. Oh gitu ya Mbak. Iya Oh Mbak. baik. Baik Mbak, untuk permasalahan Mbak ini memang sangat wajar ya, apalagi Mbak ini seorang wanita karir. Jadi biasanya yang menyebabkan ASI itu tidak keluar banyak, itu karena pola makan yang tidak sehat, kecapean, stres, kurangnya intensitas menyusui, cara menyusui yang salah juga bisa membuat ASI tidak keluar dengan baik Mbak. Oh gitu ya. Iya kayaknya saya sekarang stres nih Bu. Soalnya kan sekarang ini masalah kantor banyak lagi kan, kerjaan di kantor banyak. Nah, sampai di rumah juga saya pusing karena kan pekerjaan rumah kan saya juga ya nih yang kerjain gitu. Jadi tambah di rumah lagi udah makin pusing lagi. Oh iya Mbak, memang berarti mungkin saja ASI Mbak ini keluarnya sedikit karena Mbak juga sibuk, intensitas pemberian nasinya juga kurang, jadi mungkin nasinya tidak terangsang dengan baik Mbak. Oh gitu ya. Mbak, terus bagaimana ya solusinya? Baik, sebelumnya boleh saya tanyakan dulu Mbak, apa saja yang Mbak konsumsi 24 jam sebelumnya? Oh tentang konsumsi boleh Mbak? Iya, baik Mbak, jadi Mbak kemarin bangun jam berapa Mbak? Saya bangun jam 5 Mbak. Waktu Mbak bangun, apakah Mbak ada mengonsumsi makanan atau minuman? Saya kalau bangun itu biasanya minum 1 gelas air. Setelah itu nggak ada lagi Mbak. Oh, kalau waktu sarapan Ibu pada jam berapa dan apa saja yang Ibu konsumsi? Kalau saya sarapan itu, saya makan 1 roti dengan selai coklat, lalu minum air putih, Mbak. Itu doang. Di sela-sela makan siang dan makan pagi, apakah Ibu ada ngemil sesuatu? Tidak, Mbak. Jadi, saya makan siang itu sesuai jadwalnya aja gitu, Mbak. Baik, kalau makan siangnya Mbak makan apa aja dan minum apa? Saya makan pangsit dengan es jeruk, Mbak. Baik, setelah Mbak makan siang, apakah ada Mbak makan sesuatu lagi?
Tidak ada, Mbak. Saya makan malam saja. Waktu makan malam, saya makan nasi goreng sama air putih 1 gelas. Baik, setelah Mbak makan malam, apakah ada yang dikonsumsi lagi selain makan malam tadi? Nggak ada, Mbak. Baik, Mbak. Setelah saya lihat dari segi pola konsumsi Mbak ini, ternyata dan kesibukan aktivitas Mbak memang sepertinya menjadi pengaruh besar mengapa ASI Mbak tidak keluar cukup banyak. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Jadi saya harus gimana ya, Mbak? Tentunya Mbak harus merubah pola makan Mbak menjadi lebih sehat lagi. Pada dasarnya ibu menyusui itu wajib mengkonsumsi makanan yang seperti buah, sayuran, makanan yang mengandung protein seperti daging, ayam, telur, karbohidrat kompleks, dan kalsium, serta minum air putih lebih banyak dan lebih sering lagi. Dengan menu makan yang sehat dan seimbang, maka ASI Mbak akan keluar lebih banyak dan kebutuhan gizi baik Mbak dan bayi Mbak akan tercukupi juga. Oh, gitu ya, Mbak. Kalau gitu saya usahakan deh buat merubah pola makan saya ke depannya lagi, Mbak. Oh iya Mbak, tentu saja Mbak memang harus mengubah pola makan Mbak. Mbak juga harus tahu cara menyusui yang benar seperti apa. Nah, untuk cara menyusui ini sebaiknya Mbak lanjutkan konsultasinya lebih dalam lagi kepada bidan yang sering Mbak datangi. Nah, selain itu Mbak juga bisa mengurut atau memijat-mijat payudara Mbak sendiri agar dapat merangsang ASI Mbak lebih banyak lagi. Mungkin juga ketika Mbak pergi ke kantor atau bekerja, sebaiknya Mbak membawa pompa ASI untuk merangsang ASI Mbak lagi lebih banyak. Apakah Mbak sudah paham? Oh, iya, iya, Mbak. Saya sudah paham. Jadi apakah Mbak bersedia untuk berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya? Jika itu terbaik, saya bersedia, Mbak. Baik Mbak, kalau begitu karena Mbak sudah bersedia untuk mengubah pola makan dan melakukan cara menyusui yang benar untuk meningkatkan perolehan ASI, kalau gitu apakah Mbak bisa bersedia datang 2 minggu ke depan untuk melihat hasil dari program yang akan kita jalankan ini, Mbak? Oh, bisa, bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Sebelumnya, Mbak, apakah Mbak dapat menyimpulkan solusi atau apa saja yang saya sebutkan sebelumnya? Bisa, Mbak. Jadi, saya perlu merubah pola makan menjadi lebih sehat dan juga saya harus memberikan ASI dengan cara yang benar, memijat atau mengurut payudara saya, serta meningkatkan interpretasi pemberian ASI kepada bayi saya. Baik, Mbak. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin Mbak tanyakan lagi? Sejauh ini cukup, Mbak. Baik, mungkin sesi konseling kita pada ya online ini dapat kita selesaikan dan bila ada pertanyaan yang ingin Mbak tanyakan, bisa ditanyakan melalui chat WhatsApp ya, Mbak. Oh iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, Mbak, jangan lupa datang lagi 2 minggu ke depan ya, Mbak. Oke deh, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam.